Selamat pagi, apa kabar? Ya, selamat bertemu kembali dengan What Hi-Fi Indonesia. Dan kali ini kami ingin mencoba membuka sebuah program acara live yang merupakan bagian dari What Hi-Fi Color. Kami kali ini ingin berbicara tentang speaker enclosure dari speaker, dan kami dari What Hi-Fi Indonesia juga ingin mengajak anda sekalian untuk mari kita bicara tentang audio dari berbagai sudut yang berbeda, mungkin selama 5 menit setiap kemunculannya. Kami ingin mengulas tentang satu topik, dan itu merupakan bahan diskusi yang kami juga mengambilnya dari beberapa sumber, jadi tidak hanya dari kami, dan kami harap ini akan menjadi masukan yang setidaknya bisa berguna bagi Anda. Kami ingin memperkenalkan 2 edisi terakhir dari What Hi-Fi Indonesia yang sudah terbit. Ini adalah edisi ketiga tahun 2020. Apakah Anda sudah memiliki di rumah? Dan ini edisi yang terbaru, masih baru, termasuk masih bulan ini adalah edisi keempat. Ini untuk bulan Oktober dan November ya. Jika Anda belum memiliki, Anda bisa memilikinya dengan menghubungi nomor seperti yang tercantum di bawah ini. Melalui WA juga nggak apa-apa. Oke. Ya. Jadi sebuah speaker itu idealnya adalah salah satunya dia memiliki kabinet yang bebas getaran. Kalau tidak mau demikian dikatakan tahan terhadap getaran. Kenapa? Karena speaker yang enclosure-nya bergetar, dia akan menambah suara terhadap sistem, sehingga dibilang kabinetnya bunyi katanya. Jadi tentu ini satu hal yang kurang bagus dalam hal reproduksi suara dan membuat tampilan suara jadi tidak asli. Di buku dari Robert Harley ini, salah satunya dia pernah bercerita mengenai bagaimana seorang temannya ingin memperlihatkan kepada dia bahwa speakernya ini mampu bermain dengan loud, dengan kencang, sehingga dia yakin ini ideal gitu. Makanya dia menaruh sebuah gelas berisi air di atas kabinetnya, lalu volumenya dikencangkan, dan akhirnya airnya itu tumpah, splash gitu. Ya, mungkin ini memang anggapan dari dia. Tapi sebetulnya jika air itu jatuh, berarti kabinetnya bergetar dengan hebat, dan ini sebetulnya jauh dari ukuran speaker ideal. Jika sebuah speaker itu mampu menahan air itu sehingga bahkan dia tidak bergerak, nah itulah namanya kabinet yang ideal. Di sini di buku Robert Harley mengatakan bahwa low quality loudspeaker system have thin vibration cabinets that color the sound. The more a loudspeaker cabinet vibrates, the worse it is. Any speaker system that will splash water out of glass must sound dreadful, katanya. Gitu. Ya, memang ini juga saya pernah melihat beberapa 2 minggu lalu. Saya ke dapurnya di audio, dan saya kebetulan melihat ada sebuah gelas plastik berisi air saat mendengar speaker Amoranya gitu ya. Waktu itu emang sistemnya sedang memutar sebuah lagu yang lumayan dynamic. Entah kenapa
saya tergerak untuk menaruh gelas ini di atas kabinetnya, dan ternyata memang tidak bergetar. Ya, saya ada linknya mungkin di teks dari video ini berikut jika ingin melihat video tersebut. Nah, di sini memang Robert Harley mengatakan bahwa resonansi dari enclosure itu tidak hanya membuat suara menjadi kolorasi, yaitu bisa dia mengubah timbre dari tampilan suara, tetapi juga membuat smear dari relation in music itu sendiri. Jadi mungkin seperti dia memberi kesan tidak mengaburkan, maksudnya mengaburkan dari kualitas musik itu sendiri, tampilan mungkin demikian. Di sini Robert Harley juga mengatakan the enclosure stores energy and release that energy slowly over time. When the next note is sounded, the cabinet is still producing energy from the previous note. Nah, inilah digambarkan oleh Robert Harley bagaimana sebuah enclosure itu dia sebetulnya menyimpan sebuah energi tersendiri. Tetapi energi itu sebaiknya dimanfaatkan dengan tidak kemudian membuat speaker ini bergetar. Jadi mungkin dia maksudkan adalah enclosure itu memiliki sebuah inner strength, ya, kekuatan dalam, tenaga dalam yang tidak sebaiknya tidak dimunculkan dalam berupa getaran yang menggetarkan kabinet itu sendiri. Nah, ini memang prinsip-prinsip dasar dari sebuah kabinet, di mana yang juga bisa jadi menjadi panduan bagi kita saat kita mungkin memilih speaker. Misalnya seperti yang dibilang Pak Daud Pranoto, desainer speaker, yang menyarankan bahwa jika memilih speaker sebaiknya kita ketuk-ketuk dulu kabinetnya, ketuk-ketuk dari atas. Nah, ini Platinum M25, saya ketuk-ketuk, dia tebal, jadi tidak kopong, padat gitu, karena kayunya memang tergantung kayunya juga. Ini bisa memperlihatkan bagaimana rigidnya kayu yang dipakai untuk kabinet speaker itu sendiri. Ya, jadi ngobrolan kita jadi lebih dari 5 menit, jadi ya emang lebih pas mungkin kita bikin 10 menit ya judulnya, ya 10 menit with what I Oke, ya ini obrolan tentang inklusif ini saja masih berkutat di sekitar vibrasi, ya, getaran dari speaker itu sendiri. Oke, jadi mendingan kita simpulkan saja tentang enclosure vibration ini. Ketika melirik dari bukunya Robert Harley, ada beberapa hal yang saya bisa simpulkan di sini. Bukan kesimpulan, sebetulnya lebih kepada explanation tentang bagaimana kita bila meletakkan sebuah speaker yang sama di stand yang berbeda, itu suaranya akan beda. Tentu ternyata ini adalah karena bahan dari stand yang berbeda itu sendiri mempengaruhi karakter dari suara dari speaker itu sendiri. Juga misalnya bila kita lihat beberapa speaker, bila speaker bookshelf seperti Platinum M25 ini, dia harus berdiri di sebuah stand atau dia ditaruh di sebuah rak. Dan jika sebuah speaker for standing, itu dia umumnya kakinya dilengkapi oleh sebuah feet atau spike, ya. Ini tentu ada maksudnya, yaitu untuk mensiasati masalah getaran itu sendiri. Di sini Robert mengatakan bahwa small loudspeaker
should be mounted on solidly made stand for best performance. In fact, stand's quality can greatly affect the reproduced sound. Flimsy, lightweight stand should be avoided in favor of rigid models. Ya, jadi sebuah speaker bookshelf itu sebaiknya ditempatkan di sebuah stand yang solid untuk tampilan optimal dari speaker itu dia. Dan juga bagaimana kualitas dari stand itu turut mempengaruhi kualitas dari suara hasil reproduksi yang dibuat oleh speaker ini. Dan sebaiknya menurut Robert kita menghindari stand yang ringan ya, yang kurang bobot, sehingga dia kurang bisa jadi bisa sebagai supported. Dia seharusnya yang berat juga, yang punya bobot. Dibilang oleh Robert bahwa a great loudspeaker on a poor stand will suffer significantly degrade performance. Nah, di sini Robert juga menyinggung tentang isolation device. Isolation device itu seperti kita kenal ada spike, cones, dan benda lain itu dalam sebuah speaker itu turut berperan. Makanya itulah yang perlu dimiliki oleh sebuah speaker pro standing dan sebuah speaker bookshelf. Inilah kira-kira kesimpulan dari kesimpulan lagi. Ya, jadi masalah getaran itu sangat penting jika kita memang memperhatikan kualitas speaker kita. Bagaimana speaker kita tampil dengan optimal itu dipengaruhi juga oleh kemampuan dia mensiasati dirinya sendiri dalam mengeluarkan suara. Jangan sampai bodinya sendiri ikut bergetar sehingga bunyi dibilang. Selain itu juga dia butuh pendukung dari dunia luar dia, seperti stand, seperti permukaan di mana dia ditempatkan, mungkin di sebuah rak kayak speaker Platinum M25 ini, dan akan lebih baik bila memang kita membeli juga stand yang dibuat oleh pabrikan yang sama, karena tentu sudah di matchkan ya speaker dengan stand itu sendiri. Demikian bahasan kami akan enclosure speaker, khususnya dalam hal vibrasi getaran. Mungkin ini video pertama yang banyak kekurangannya. Atas dukungan Anda, semoga kekurangan ini akan menjadi kejutan bagi kami untuk lebih baik ke depannya. Salam.